Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rahmatullah. Kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sebagaimana yang di intro tadi, sudah ada penutupan batas survei kepuasan belajar matematika siswa. Alhamdulillah, tadi kita sudah lihat intronya. Kemarin sudah diposting, ada videonya juga. Mudah-mudahan bisa dilihat di video saya ya. Silahkan diputar kembali. Ada short yang sudah dibagikan di shortcut dan survei. Saya sudah ingatkan bahwasanya batas bulan survei kepuasan belajar matematika di MTS 1 Kodim saya tutup tanggal 31 Maret kemarin. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas bersama jawaban dari respon dari siswa yang ada di MTS 1 Kodim. Mudah-mudahan ini representatif dari keseluruhan siswa. Kita lihat ada berapa banyak responden yang menjawab soal ini. Saya perhatikan kembali bagi yang tidak sempat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pendapat aspirasinya dia atau unek-uneknya ya. Ini kesempatan besar siswa menyampaikan tentang pembelajaran matematika di madrasah di sekolah masing-masing. Nah, ini formulirnya saya gunakan Google Form dan saya sudah bagikan di grup kelas masing-masing. Saya bagikan grup kelas pengajar saya, sudah dikasih linknya. Kalau di bulan kemarin pasti akan diantarkan ke form ini. Nah, di form ini sebenarnya kamu diminta untuk menyampaikan keluhan atau unek-unek selama ini kalian rasakan terkait pembelajaran matematika, atau baik itu materinya atau penyampaian gurunya. Insyaallah yang dinantikan atau ditunggu dalam survei ini adalah jawaban murni dari apa yang dirasakan siswa madrasah. Oke, tidak berlama-lama kita akan lihat respon atau jawaban dari responden yang sudah mengisi survei. Baik, alhamdulillah ternyata saya mendapatkan 27 respon. Di sini kita akan melihat keunikan dari jawaban para responden. Saya tidak mau melihat namanya. Oke, karena saya tidak minta untuk responden memberikan identitas agar memang privasi dan bisa disampaikan secara luas. Oke, sebagai pengantar saya sudah bagikan link survei kepuasan belajar ini sejak tanggal 3 ya. Ini saya perlihatkan tanggal 3 ya. Tanggal 3 Maret, 5 Maret saya ingatkan juga. Ada di beberapa kelas. Dan saya sudah bagikan ke semua kelas. Kelas tadi, Cibis, ada di sini. Oke, kurang lebih ada 6 kelas ya. Survei ini saya bagikan dan alhamdulillah dapatnya 27 jawaban. Mungkin kalau satu siswanya kemarin satu kelas isinya 20 siswa kali 6 180, saya cuma dapat 27. Sebenarnya ini belum ya, masih kurang sebenarnya untuk dijadikan sampel, dan menurut saya belum representatif untuk mewakili semua jawaban teman-teman, jawaban siswa-siswa di madrasah. Tapi tidak masalah, kita ambil sebagian jawaban ini untuk disimpan dan nanti diaplikasi jika dilaksanakan survei kepuasan belajar sebagai evaluasi juga bagi kami para pengajar di madrasah agar bisa memperbaiki dalam penyajian materi dan pelayanan pendidikan madrasah.
Baik, kita mulai. Di awal formulir ini sudah ada disclaimer sebelumnya. Biasanya siswa harap memberikan jawaban jujur yang dirasakan selama pembelajaran matematika di madrasah. Kemudian jangan khawatir, siswa dijamin untuk tidak khawatir karena identitas siswa tidak akan dieksplor, tidak akan diketahui oleh kami sebagai surveyor ya. Kami yang memberikan survei ini tidak diketahui sama sekali, jadi aman, tidak masalah. Kami tidak tahu siapa yang menjawabnya, yang pasti kami tahu jawaban ini berasal dari siswa madrasah. Baik, identitas yang menjawab ini disembunyikan dan tidak akan berpengaruh pada penilaian pelajar. Mudah-mudahan yang baca ini jelas ya, bebas, sebebas mungkin. Pertama, saya menanyakan guru matematika ini. Di sini ya, ada 3 guru di madrasah kami di MTS di 1 Purwokerto Timur. Alhamdulillah yang mengisi survei ini ternyata paling banyak yang ada di kelas saya. Kelasnya Pak Effendi mungkin ada 2, cuma 2 orang dibagikan mungkin. Saya tidak tahu karena guru lain memberikan formulir yang saya siapkan. Baik, kita lihat 25 respon untuk saya pribadi ya. Saya pribadi, sekali lagi mohon maaf Bapak Guru yang mengajar di madrasah 1 Purwokerto Timur. Sekali lagi ini pribadi untuk evaluasi saya. Kita lihat sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan, sampaikanlah apa yang benar-benar kalian rasakan. Pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan? Ini bentuk pertanyaan yang umum sebenarnya. Dan kita lihat 92,6% dari 25 siswa tadi, dari 27 siswa jawab pembelajaran dari rumah. Berarti sebagian besar siswa yang menjawab responden ini mau melaksanakan dan lebih senang, lebih menginginkan pembelajaran secara daring atau di rumah masing-masing. Tidak tahu alasannya seperti apa. Yang pasti dari survei ini mereka lebih menginginkan untuk belajar daring atau dari masing-masing. Sementara 7,4% kedua jawaban saja, 2 siswa saja yang menginginkan belajarnya ternyata terbalik ya. Sekali lagi bisa dikat. Jadi dari jawaban pertama ini, pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan? 92,6% memilih pembelajaran tatap muka di madrasah, atau 25 responden menginginkan pembelajaran tetap dilaksanakan di madrasah secara tatap muka. Sementara sisanya 2 responden menjawab atau 7,4% menjawab ingin melaksanakan pembelajaran dari rumah atau secara daring. Oke, jadi secara keseluruhan mayoritas atau paling banyak siswa yang menginginkan belajar di madrasah secara tatap muka ya. Kemudian di pertanyaan kedua terkait dengan perasaan yang pertama kali siswa rasakan ketika mendengar kata matematika. Di sini kita lihat surveinya 44,4% atau 12 responden di formulir ini, di survei kali ini menjawab senang. Wow. Alhamdulillah kalau begitu. Senangnya seperti apa? Kita mungkin ini masih secara umum ya. Akan ada jawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik menuju apakah jawaban ini dari 44,4% ini terkonfirmasi dengan jawaban yang di bawah. Kita lihat. Kemudian 33,3% menjawab matematika itu ketika mendengar kata matematika ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Wah, ini yang sering diperbincangkan berbagai macam skripsi mahasiswa. 18,5% dari survei ini menyatakan ketika mendengar kata matematika maka yang
mereka rasakan adalah perasaan takut. Ya, sebenarnya ini yang kita akan press lagi. Kenapa sampai ada muncul rasa takut? Kira-kira solusi seperti apa yang bisa kita hadirkan untuk menghilangkan rasa takut dari siswa? Ini bahaya sebenarnya, uang merah sekali sebenarnya. Sementara satu orang atau 3,7% jawab sedih. Dengar kata matematika dia sedih. Semoga kami bisa perbaiki lagi. Kesedihannya ini bisa dihilangkan secepatnya. Next. Ada pertanyaan bahwa seberapa puas siswa dalam pembelajaran matematika yang selama ini diikuti di madrasah. Menanyakan kepuasan. Alhamdulillah ada skala yang saya berikan dari skala 1 sampai skala 5. Dari tidak puas, dari pokoknya jawaban yang keempat ini paling banyak, 10 responden atau 37% memilih puas. Oke, pertanyaan yang tadi itu, seberapa puaskah kamu dengan pembelajaran matematika? Ada skala ya, skala dari 1 sampai 5, tidak puas sampai sangat puas. Ini ada skalanya, jadi semakin banyak berarti semakin puas, semakin sedikit atau tidak puas. Oke, berarti ada 37% siswa yang menyatakan cukup puas. Atau kalau yang 5 tadi sangat puas, berarti yang 4 ini puas. Yang 3 cukup puas, yang kedua kurang puas, yang pertama itu yang mungkin tidak puas, kurang puas, cukup puas, sangat puas. Berarti 37% ini mewakili merasa lebih puas ketika mengikuti pembelajaran matematika. Artinya mereka ini lebih merasa semua yang mereka inginkan dalam pembelajaran matematika itu mereka dapatkan. Ya, puas ya sebagai misalnya. Tapi 33% menyatakan lebih sangat puas. Artinya dari keseluruhan data ini kita bisa peroleh lebih condong ke kanan ya, 4 dan 5 yang ada rasa puas dan sangat puas ketika mengikuti pembelajaran matematika. Oke. Alhamdulillah, berarti PR-nya dari guru adalah sekitar 28% atau 29% lah, 29% untuk mengatasi ketidakpuasan atau rasa agak janggal. Kemungkinan ini yang 18% tadi yang merasa takut atau biasa saja. Oke, di pertanyaan selanjutnya, hal apa yang kita masuk lebih spesifik. Jadi siswa ini mau ditanyai apa yang disenangi dalam pembelajaran. Kita lihat keunikan jawaban siswa ini, jujur dari siswa, tidak direkayasa, tanpa tekanan sama sekali. Jadi ada yang menjawab dia menyenangi menghitung, ada yang menyenangi karena keseruan dan asiknya dalam matematika. Kemudian ada yang menyenangi bisa mengetahui rumus-rumus, dia senang mengetahui rumus-rumus. Ada yang senang dengan gurunya karena asik pas merangkat. Alhamdulillah. Asiknya ini seperti apa? Saya tidak tahu. Kita akan lihat di jawaban selanjutnya. Ada yang jawab senang karena maaf, ini negatif kayaknya. Tapi tidak masalah, masukkan juga. Dia ketika ditanyakan apa hal yang kamu senangi dari matematika, jawabnya tidak ada sih. Tidak ada yang disenangi dari matematika. Tapi kalau mengerti DP rumus, jadi agak senang dan semangat.
Berarti dia tidak ada yang disenangi. Tapi karena kalau dia mengerti rumusnya, berarti kadang-kadang saja dia mengerti rumus. Kalau dia sudah mengerti rumus, berarti nanti dia akan senang dan semangat. Nanti bisa senang, mengerti rumusnya dulu baru bisa senang. Unik. Kemudian ada jawaban, jika materi bisa dimengerti, matematika sangat menyenangkan. Identik lah ya dengan jawaban di atas. Jadi harus pahamkan aja dulu materinya, baru bisa jadi senang. Allah. Kemudian ada jawaban suka. Dia suka karena Pak Guru bagus menerangkan. Alhamdulillah, ini pujian sekaligus challenge juga. Bagus menerangkannya bagaimana ini? Jadi yang disenangi adalah Pak Guru yang bagus dalam menerangkan. Alhamdulillah kalau begitu. PR juga bagi saya. Ada yang menjawab ini ekstrim. Tidak ada. Jadi apa yang disenangi? Tidak ada disenangi. Dua siswa menjawab tidak ada. Jadi tidak ada disenangi di matematika. Mungkin minatnya ke bidang yang lain. Tidak masalah, tidak apa-apa. Challenge saya adalah membuat mereka senang dengan matematika. Kemudian ada jawaban menghitung dan cari perhatian. Wow. Apa yang kamu senangi dari matematika? Itu menghitung dan cari perhatian. Cari perhatiannya ini tanda tanya juga. Cari perhatian seperti apa yang dimaksud? Caper dia kan dengan sesuai di kelas. Kemudian apa yang disenangi dari matematika? Ada jawaban. Kalau mengerti pasti asik Pak. Kalau dia mengerti, ya mirip-mirip lah dengan jawaban yang tadi. Kemudian hitung pakai rumus. Jadi dia senang untuk menghitung menggunakan rumus. Sama juga, dia akan senang jika dia mengerti karena matematika itu menyenangkan. Banyak. Itu yang senangi banyak katanya. Insya Allah banyaknya nanti lihat spesifik lagi di bawah ini. Nah, sama juga kalau mengerti terlalu senang, cuma mengerti sebagai siswa pelajar. Tak terlalu senang dengan matematika, cuma mengikuti kata sebagai siswa pelajar. Jadi kayak ada keterpaksaannya. Cuma mengikuti sebagai siswa pelajar saja. Dia tidak terlalu senang, dia sekedar mengikuti. Ya, PR juga bagi saya. Apa yang kalian senangi? Penjumlahan. Tambah-tambah, kurang-kurang penjumlah operasi penjumlahan kayak. Cara pembelajarannya, oke. Gurunya, wow, yang disenangi gurunya. Saat menghitung volume dan luas permukaan bola. Jadi mungkin kayaknya kelas 9 ini materi bangun-bangun selengkung ya. Jadi senangnya adalah menghitung volume dan luas permukaan bola. Oke, alhamdulillah ada jawaban gurunya ini. Dan karena mapel untuk matematika sangat menyenangkan dan gurunya sangat ramah. Wow, alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan jawaban dari siswa yang mengatakan YNTKTS. Nanti beritahukan saya maksud atau kepanjangan dari kata-kata ini, huruf-huruf ini, dan disampaikan di kolom komentar. Oke, ada lagi yang menjawab pembelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah. Saya suka soal-soal yang hot dalam matematika. Menurut saya soal-soal yang hot bisa melatih kemampuan berpikir tinggi. Wow, luar biasa dewasa sekali anak ini ya. Insya Allah jawaban seperti ini bisa Pak Guru tampung ya. Mau lihat dikonfirmasi dengan jawaban kamu, apa benar soal-soal HOTS ini memang merangsang menstimulus kamu untuk lebih senang dengan matematika. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya, yaitu apa hal yang tidak disenangi dari matematika? Yang tidak disenangi. Kalau tadi yang disenangi, sekarang yang tidak disenangi. Nah, banyak yang menjawab tidak ada. Ada juga yang tidak disenangi dari matematika, itu rumitnya. Matematika ternyata rumit, kemudian susah. Ini jawaban JPR juga ini. Marah-marah. Jadi yang tidak disenangi adalah marah-marah. Kemungkinan gurunya yang marah-marah ya. Maaf jika saya marah-marah.
Oke, jadi bahan introspeksi lagi. Saya bermuhasabah dengan masukan, kritikan dari siswa ini bagus supaya kami para guru juga bisa memperbaiki karakter dan gaya mengajar kami. Insya Allah akan lebih tabah lagi dan menghindari sifat pemarah ini, marah-marah ini, dan marah-marahnya untuk hal-hal yang positif ya, supaya kamu lebih baik lagi. Kemudian yang tidak disenangi adalah X dan Y. Wow, X dan Y. Oke, ternyata ini variabel kayaknya yang tidak disenangi ini yang di materi aljabar yang membahas tentang variabel X dan Y. Oke, nanti insya Allah akan difokuskan dan dipelajari di materi. Yang tidak disenangi berikut adalah tidak mengerti ya. Usahakan untuk bisa mengerti. Insya Allah nanti kami bisa menghadirkan cara-cara atau trik-trik gaya mengajar yang bisa membuat kalian mengerti ya. Ada yang abstrak yang tidak menjawab sama sekali. Kemudian wow, buat terkejut juga nih. Semuanya yang tidak disenangi dari matematika adalah semuanya tidak disenangi. Bahaya. Mudah-mudahan masa depan bercerah nak. Insya Allah matematika itu bermanfaat. Belajarlah untuk menyenanginya. Insya Allah bisa disenangi di satu atau dua bagian. Sedikit tidak mengerti, sedikit berarti banyak. Alhamdulillah. Kalau nak mengerti dia tidak senang, kalau tidak mengerti ya kadang susah berarti yang lain tidak susah. Insya Allah yang susah-susahnya akan dihilangkan supaya jadi mudah semua. Yang tidak disenangi adalah menghafal rumus. Wow, ada yang siswa yang tidak senang menghafal rumus. Oke, ini bagian dari gaya belajar siswa juga ya. Ada yang tidak senang menghafal rumus. Oke, jadi dia yang penting paham konsep. Makanya konsep dasar dalam pembelajaran itu penting ya. Konsep dasar matematika itu penting supaya tidak terlalu sering menghafal rumus. Kalian pahami konsepnya. Oke, nanti akan dikurangi dalam menghafal rumus ya. Untuk siswa yang ini nanti kita cari tahu kalau memang perlu, nanti tetap akan ketahuan nanti di saat pembelajaran. Kemudian ada yang tidak senang dengan aljabar ya, mungkin sinkron dengan jawabannya X dan Y tadi di atas. Pas mengantuk dan lapar. Jadi yang tidak senangi pas belajar matematika itu pas mengantuk dan lapar. Nah, insya Allah dikondisikan, berarti dipersiapkan lagi ya kondisinya sebelum belajar matematika supaya tidak ngantuk dan tidak lapar. Makanya penting pembelajaran matematika itu di pagi hari agar segar dan masih fresh ya. Kalau sudah agak siang memang ini mungkin jawaban yang muncul agak susah. Insya Allah tidak akan susah. Yang tidak disenangi tidak ada, berarti alhamdulillah dia senang teman belajar saya. Yang tidak disenangi dari matematika adalah teman belajarnya. Jadi teman belajarnya tidak senang. Ini salah satu tips yang saya bagikan kemarin. Jago matematika salah satu tipsnya adalah memiliki teman yang satu passion, satu circle, satu hobi, dan bisa mempengaruhi kamu untuk lebih senang dalam pembelajaran matematika. Dia sudah dapat trouble masalah juga di sini. Teman belajarnya tidak disenangi. Kembali lagi mungkin ke siswa ya, kan ini tinggal masalah psikologi dan masalah individual. Belajarlah untuk menerima berbagai macam karakter. Jadi kehidupan ini adalah sumber pembelajaran, bukan belajar cuma di atas kertas. Nah, pembelajaran itu bisa dengan teman, dengan kejadian-kejadian alam, bahkan dalam pergaulan sosial. Karakter teman-teman itu juga insya Allah akan jadi pembelajaran buat kita untuk bisa beradaptasi di tempat mana saja, karena kita siap terjun apabila kita akan masuk ke dunia kerja. Karakter teman-teman itu harus dipahami dan harus diketahui cara menghadapi. Makanya insya Allah belajarlah dari sini
untuk menghadapi teman-teman yang mungkin tidak sesuai dengan karakter kamu. Belajar bagaimana cara menghadapi. Oke, nanti ada kelas khusus untuk EQ, emotional question di sini. Saat dipilih, ya tidak senangi dalam matematika yaitu saat dipilih untuk mengisi rumus atau jawaban di papan tulis. Wow, berarti ini siswa yang tidak mau ditunjuk untuk maju ke papan tulis. Dia tidak senang. Oke. Nomor, yang tidak disenangi adalah nomor. Agak susah dimengerti, sepertinya tidak ada. Oke, jawaban-jawaban secara keseluruhan yang tidak disenangi mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan dan bahan perbaikan bagi kami para pengajar di Madrasah Negeri 1 Bolang Bangun Timur. Okay. Next, pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapatmu tentang guru matematika yang mengajarimu di madrasah? Oke, lebih ke personal guru matematika. Kayaknya ini lebih ke saya ya, karena sebagian besar yang menjawab adalah responden dari kelas yang saya ajar. 26 orang 25 siswa itu dari kelas yang saya ajar, berarti mayoritasnya ditujukan kepada saya. Insya Allah juga kepada teman-teman yang lain. Nah, bukan karena saya sudah melihat hasilnya ini, tidak. Jadi pendapat siswa tentang guru matematika kita bisa lihat. Katanya yang banyak memilih ini 20 siswa atau 74,1% memilih guru yang menyenangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi satu introspeksi dan perbaikan untuk saya juga. Insya Allah gaya mengajar yang disenangi siswa sebagaimana apa-apa yang sudah disampaikan di atas, insya Allah bisa disesuaikan juga ya, agar bisa menghadirkan pembelajaran matematika yang sesuai jargon di channel ini, mudah, asik, dan menyenangkan. Insya Allah. Kemudian ada yang memilih 29,6% memilih guru yang pengertian. Jadi pendapat tentang guru ya matematika katanya guru yang pengertian. Insya Allah. Pengertiannya seperti apa? Ini dipertanyakan juga. Pengertiannya seperti apa? Kemudian 14,8% katakan bahwasanya guru yang menakutkan. Wow. Ini jadi catatan bagi kami. Negatif ya, guru yang menakutkan. Mudah-mudahan kami bisa perbaiki untuk tidak menakut-nakuti dan menghindari karakter untuk menakuti atau sifat yang menakutkan. Insya Allah akan lebih pendekatannya mungkin yang harus diperbaiki. Yang lain mengatakan guru yang membosankan. Satu orang mengatakan guru yang membosankan. Allah alam, insya Allah bisa diperbaiki, tidak bosan lagi kamu. Ada yang katakan lucu, tidak jaba marah, ganteng. Terima kasih, Masya Allah. Yang ganteng itu Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf, insya Allah manusia paling ganteng. Jadi ada siswa yang katanya lucu, dia senang dengan gaya mengajar yang agak humoris ya, guru yang humoris. Ini yang kontra juga dengan teman-teman yang rasakan tidak jamarah, tidak jaba marah, kadang marah. Kemudian ada yang mengatakan baik, Pak Guru baik, Pak Guru juga seru. Kemudian gurunya menyenangkan, cara mengajarnya seru dan mudah dipahami. Satu orang saja. Ini yang negatif cuma satu, sebagian besar positif. Membosankan 2 ya. Kejam tidak ada, dia tidak kejam. Berarti kontra dari jawaban yang pertama tadi kan, takut segala macam. Ada juga yang jawab kejam, gurunya tidak. Di pelajarannya kejam, hanya kalau pelajarannya kejam. Baik. Pertanyaan selanjutnya ada, jika pada pertanyaan di atas masih kurang untuk mendeskripsikan pendapatmu tentang guru tersebut, silakan ketik hal yang ingin sekali kamu sampaikan langsung ke guru.
namun sampai saat ini belum berani kamu sampaikan. Ketik sebebas mungkin unek-unek yang ingin kamu sampaikan terkait pembelajaran matematika bersama guru tersebut tentunya ya. Oke, jadi ini jawaban tambahan dari pertanyaan tertutup di atas ya. Ini kan pertanyaan tertutup ya. Ini pertanyaan tertutup yang ini. Nah, ini kesempatan siswa untuk mengeluarkan unek-unek yang kurang mendeskripsikan pendapat di atas. Oke, tidak ada ini. Saya senang dengan pelajaran matematika. Saya belum mengerti mungkin. Saya belum mengerti pembelajaran dengan matematika. Pak Guru jangan sering-sering marah. Insya Allah nak tidak akan marah-marah lagi. Marah insya Allah untuk hal-hal yang membuat kamu menuju kepada arah kebenaran dan membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia insya Allah ya. Bukan berarti kami marah karena benci, bukan, karena kami sayang kepada kamu dan memperhatikan masa depan kamu dan bangsa ini. Oke, ada yang jawab, wow, Pak Rahmat ganteng. Wah, ini harus di skip ini kayaknya. Konsisten dengan jawaban yang atas mungkin ya. Guru yang seru tapi tidak dengan mata pelajaran. Masya Allah. Kalau gurunya seru, tidak dengan pelajarannya. Ini juga kayaknya masukan bagi saya. Bagaimana meskipun seru gurunya, pelajarannya juga harusnya lebih seru juga kan. Karena guru harus membawakan pelajaran itu, menyajikan pembelajaran agar menyenangkan. Guru matematika sangat menyenangkan. Gurunya ya Allah, alhamdulillah. Selalu bangga. Pak Guru tuh soal kasih sama dengan contoh. Oke, ini masukan juga. Ini poin masukan. Jadi ada siswa yang katakan bahwasannya Pak Guru soalnya harus sama mungkin dengan contoh. Oke, jadi ini masukan juga. Kemungkinan saya sempat memberikan satu contoh, kemudian pas dikasih soal evaluasi berbeda dengan contoh. Jadi ini mungkin yang dikoreksi siswa ini. Jadi soal yang dikasih harus sama dengan contoh. Masalah juga ini. Oke. Pak Rahmat kalau mengajar biasanya terus menjelaskan tanpa make sure kalau semua murid mengerti. Oke, tidak memastikan kalau semua guru, semua siswa itu mengerti. Jadi saya mungkin katanya mengajar itu terus menerus tanpa perhatikan apakah siswa itu mengerti atau tidak. Ya oke, masukan juga. Terima kasih saya. Jadi kadang harus mendengarkan penjelasannya 2 kali baru mengerti. Tapi Pak Guru baik, santai dan asik. Alhamdulillah, ini pujian. Tapi masukannya bagus juga. Jadi harus memastikan, make sure ya, Masya Allah, bahwa saya siswa itu mengerti. Oke, insya Allah nak ya. Saya pastikan kamu akan mengerti nanti. Dan sesungguhnya yang membuat kamu mengerti itu adalah Allah. Ya. Setiap pemahaman, pengertian, rezeki, ilmu, pengetahuan adalah dari Allah. Kami guru ya, adalah perantara saja menyampaikan ilmu. Insya Allah yang memahamkan kamu adalah Allah SWT. Insya Allah tetap akan diperhatikan ya. Insya Allah tetap diperhatikan. Menjelaskan materi dan contoh soal bisa enggak sih kasih jelas, karena saya kadang tidak bisa menanggapnya kalau menjelaskan sangat cepat. Oke, ini masukan buat saya. Jadi harus diperjelas contohnya. Kadang tidak menanggapnya, jadi mungkin siswa tidak tangkap, tidak paham, dan karena saya mengajar mungkin terlalu cepat. Akan dikurangi speednya ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita senang belajar matematika dengan Pak. Senang juga dengan guru-guru yang lain ya. Dan dimanapun kamu berada, insya Allah akan tetap senang dengan matematika karena tetap akan dipakai dimanapun, kapanpun kamu akan tetap berhadapan dengan matematika. Nggak ada sih Pak Guru
Dulu pas ada bikin soal yang pakai timer, nah orang itu katanya Pak Guru nak jelaskan yang sedetail-detailnya, tapi di tim lain Pak Guru ada jelaskan sampai orang semua ngerti. Oke kan, ini bentuk kecemburuan dari siswa yang kemungkinan saya khilaf di dalam kelas, tidak terfasilitasi secara merata karena ada kelompok siswa yang merasa disisihkan. Insya Allah nanti diperhatikan. Nah, ini memang salah satu nilai negatif atau kekurangan saya untuk memanage ruangan kelas dan penyampaiannya agar merata. Jadi ya rasa ini tidak dijelaskan secara detail pada kelompoknya, tapi kelompok lain saya jelaskan sampai kelompok lain itu mengerti. Insya Allah nanti diperhatikan anak-anakku juga. Insya Allah jika ada pertanyaan langsung disampaikan atau bertanya kembali. Insya Allah kemungkinan di waktu itu ada, saya tetap berkeinginan untuk menyajikan materi itu dengan sebaik mungkin, membuat siswa saya menuju ke pemahaman yang benar, dan kemungkinan di waktu itu mepet dengan waktu jam pelajaran. Oke, insya Allah bisa diperhatikan lagi. Terima kasih banyak atas pelajaran yang diberikan Pak Guru. Karena itu saya tidak terlalu takut untuk belajar matematika. Alhamdulillah. Jangan takut-takut nak. Kalau kasih tugas yang mudah-mudah aja Pak Guru. Oke. Nanti dikasih yang paling mudah untuk kamu ya. Kalau mudah terus, insya Allah jadi mudah ya. Semua yang dihadapi akan mudah. Ini mungkin saya katakan kalau dari saya pribadi, tinggal sugesti alam bawah sadar kita ya. Semua yang kita hadapi pasti akan mudah. All is well. Oh, istilah di 3D ya. Pak Guru adalah guru yang sangat menyenangkan, baik, penyabar, dan selalu memberi kami kemudahan. Terima kasih Pak Guru. Oke, you welcome. Sebenarnya saya takut dengan mapel matematika, tetapi saya sadari matematika itu adalah pelajaran yang sangat menantang. Dan setelah saya memahaminya, saya ingin mempelajarinya lebih dalam lagi. Oh, insya Allah. Nah, insya Allah. Ini siswa yang senang dengan tantangan. Saya dulu awalnya juga begitu. Ya, bukan takut sih, tapi saya lebih ke penantang, challenger. Saya lebih senang menantang hal-hal yang teman-teman lain anggap sulit atau susah. Saya lebih senang menantang dalam arti positif ya. Kemudian ada yang jawab ingin belajar di lab komputer. Oke, kemungkinan ini mau moving class ya, merubah suasana belajarnya. Jadi tidak mau monoton di dalam kelas. Pengennya di lab komputer. Entah apa maksudnya, apa memang untuk menikmati fasilitas komputer atau menikmati pembelajaran dengan visual saya tampilkan. Seringkali saya tampilkan video atau sound karena fasilitas komputer di madrasah mempunyai. Alhamdulillah. Pak Guru ganteng. Konfirmasi lagi. Terima kasih cantik. Terima kasih ganteng. Oke. Nggak tahu yang cantik atau yang ganteng yang mengatakan ini. Semoga Allah berikan nikmat yang sama juga untuk kamu. Pak Guru yang imut dan cantik. Oh. Pak Guru yang imut dan cantik. Oke, mungkin Pak Guru yang imut dan ibu yang cantik ya. Nah, mungkin Pak Gurunya cantik. Ibunya yang cantik insya Allah. Tidak ada. Menurut saya sendiri ada bagusnya kalau Pak Guru lebih memperbanyak soal agar pembelajaran bisa menjadi lebih seru. Oke. Jadi anak ini challenger kayaknya. Dia pengen banyak soal. Jadi lebih ke repetisi, pengulangan dan drill, latihan dan latihan soal. Bagus sih, alhamdulillah. Tapi ingat nak, setiap evaluasi pembelajaran pasti dikasih soal mandiri. Karena di keterbatasan waktu kita selama pembelajaran di kelas, apalagi kita sudah melewati masa pandemi yang waktu belajar di kelas itu terbatas, makanya ada soal-soal mandiri yang dapat kita selesaikan. Mungkin ini yang menjadi tantangan kami juga para guru untuk bisa menyesuaikan jumlah soal latihan dengan kelas, karena ada sebagian siswa yang cepat pemahamannya, ada yang agak lambat atau masih butuh penjelasan lebih dari itu.
Makanya itu yang membuat tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa menyesuaikan porsi materi yang akan kami ajarkan di kelas dengan waktu yang ditentukan tentunya ya. Oke, pertanyaan dalam kuesioner selanjutnya adalah, jika kamu diberi kesempatan mengkritik guru, hal yang paling ingin kamu kritik adalah hal apa yang ini? Jadi di atas mungkin sudah ada sebagian yang mau mengkritik juga, sudah ada kritikan. Ini dipertajam lagi tentang kritikan apa yang akan disampaikan. Yang dikritik adalah belajar, penjelasannya yang terlalu cepat dan minimnya contoh soal dan kurangnya interaksi. Wow, ini masukan luar biasa, kritikan yang luar biasa. Penjelasannya yang terlalu cepat, jadi kurangi speednya ya. Minimnya contoh soal. Oke, terima kasih. Jadi kurang merasa dapat contoh ya. Insya Allah diperhatikan. Kurangnya interaksi. Oh, berarti saya kurang interaksi ya. Jangan-jangan ini siswa yang merasa tidak atau tersisihkan atau merasa kurang diperhatikan dalam kelas. Kurang saya jamah, kurang saya sapa, kurang saya tegur, kurang saya sentuh ya. Sentuh dalam arti positif, maksudnya jarang disapa mungkin secara personal. Oke, insya Allah nanti diperbaiki dari saya sendiri untuk lebih menguasai kelas. Kalau mau ulangan jangan dadakan. Oke, itu kan yang bagus. Nanti H-3 atau H-7 akan disampaikan. Pak Guru, neomu baik. Neo, what's the neo mungkin baru ya, tapi nanti jika ada teman-teman atau siswa yang mendengarkan video ini, nanti tuliskan di kolom komentar kolom komentar maksud dari kata neomu. Apa ini maksud dengan neomu? Oke, kritikan selanjutnya mengerjakannya, banyaknya tugas. Oke, kritikannya banyak tugas ya. Oke, nanti diperhatikan. Pak Rahmat kalau mengajar kadang terlalu cepat. Iya, terima kasih. Nanti dikurangi kecepatan mengajarnya, dak. Kalau kasih tugas, kasih contoh soal, jangan terlalu beda dengan itu soal. Konsisten jawabannya dengan yang di atas mungkin ini ya. Katanya saya berikan soal dengan beda dengan contoh yang diajarkan. Oke, diperhatikan. Tidak ada kritikan Pak Guru, pokoknya Pak Guru bagus. Ini jawaban apa ya? Padahal jangan terlalu takut kayaknya. Terima kasih kalau memang pujiannya dari diri sendiri, tapi harusnya saya butuhkan kritikan. Ya, kritikan bukan pujian. Pasti ada kritikan. Semua manusia itu harus dikritik. Pasti punya hal negatifnya. Perlu dikritik. Bahasa Mongol ini. Nggak ada au. Nggak ada. Bagaimana cara mengingat rumus-rumus matematika yang sangat banyak dan panjang? Oh, kritikan ya. Ini pertanyaan kayaknya. Bagaimana cara mengingat rumus-rumus matematika yang sangat banyak dan panjang? Mengingat. Oke. Cara mengingatnya ya Pak Guru sampaikan di kelas kan sering. Jangan kalian sering menghafal rumus. Rumus insya Allah bagian kecil itu dihafal atau diingat. Supaya gampang mengingatnya bagaimana? Pahami konsepnya, pahami konsep dasar terbentuknya rumus itu. Kalau konsepnya sudah dipahami, sudah dimengerti, rumus akan kalian dapat turunkan sendiri. Oke, itu yang perlu diingat. Itu tips mungkin yang Pak Guru bisa share. Disiplin waktu. Oke, ini masukan. Kritikannya harus disiplin waktu. Terima kasih. Siap untuk disiplin lagi. Guruku sangat dermawan. Dermawan. Saya kasih apa ke kamu? Insya Allah terima kasih. Semoga jadi contoh yang baik untuk kamu. Bisa berbagi dengan sesama. Tidak ada. Ini saran. Wow, ini kolom kritik tapi dikasih saran. Saran dari saya agar pembelajaran menjadi lebih seru, ada bagusnya kalau Pak Guru banyak memberi soal dan juga Pak Guru memberi PR dengan soal yang hot agar bisa
melatih kemampuan siswa dalam berpikir tinggi. Oh, oke. Terima kasih sarannya. Oke. Nanti kita akan latihan dengan soal-soal HOTS memang untuk memecahkan masalah-masalah yang kontekstual dan real ya, agar kamu bisa melatih daya atau kemampuan kamu dalam memecahkan masalah real dan berpikir tingkat tinggi ya. Oke. Di video-video saya sebelumnya kalian bisa ikuti ya, sambil memuat kembali. Saya akan tunjukkan sudah ada ya, terutama di materi bangun ruang seselengkung part 1, 2, dan 3-nya itu sebagian soal-soalnya adalah soal-soal HOTS, soal-soal yang memimpin kamu atau mengarahkan kamu untuk bisa mengasah pola berpikir kita tinggi, bagaimana menganalisis, sintesis, evaluasi masalah-masalah yang disajikan dalam soal. Silahkan buka video saya sebelumnya, lihat kembali, berlatihlah dengan soal-soal yang saya berikan di akhir video. Kemudian ini adalah bentuk tanggung jawab kami menghadirkan pelajaran yang sesuai tuntutan kurikulum, sesuai perkembangan zaman, di mana kamu harus memiliki karakter siswa pembelajaran di era pelajaran 5.0, 4.0 atau 5.0 ini. Ada 4C ya, 4C karakter pembelajar karakter siswa pembelajar di abad ya, era revolusi industri ya. 4C plus dibahas di kesempatan lain ya. Apa itu karakter siswa yang diinginkan di masa revolusi industri saat ini, saya akan bahas. Oke, salah satunya itu critical thinking ya, indikatif, kreatif ya. Dan apa itu nanti saya sampaikan kembali di sesi berikutnya. Ini yang saya mau tunjukkan. Silakan melihat video-video saya di part bangun ruang sejahtera, atau bahkan nanti insya Allah akan ada soal-soal dengan topik-topik yang lain. Silakan diikuti sebagai bentuk tanggung jawab kami menghadirkan pembelajaran yang kalian butuhkan, soal-soal untuk berlatih dan challenge kamu, menantang kamu untuk bisa melatih pola pikir tingkat tinggi. Oke, ya, silakan diakses. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kamu diberi kesempatan memberikan saran kepada guru, hal apa yang kamu perlu sarankan untuk pembelajaran matematika kita? Saya bacakan saja yang berbobot ya. Menjelaskan lebih detail. Sarannya harus menjelaskan lebih detail. Sangat akut, wow. Sarannya sangat akut. Penjelasan yang lebih diperjelas kepada murid dengan berinteraksi dan membuat latihan soal sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Oke, konsisten dengan jawabannya. Kalau mau kasih tugas jangan banyak-banyak. Oke, dibuat lebih mengasyikkan. Oke, ini kritik ya. Oh, saran harus dibuat lebih mengasyikkan. Mungkin nanti dengan metode dan model pembelajaran yang lain ya, insya Allah. Nanti di video selanjutnya atau video yang kemarin sempat diposting, saya pernah menghadirkan model pembelajaran baru ya, inovatif, dan saya konstruk kembali dengan tema model pembelajaran berbasis TGT, Team Games Turnamen, dengan adaptasi Kepo Medgo, dengan adaptasi gamifikasi permainan itu ya. Jadi ada model pembelajaran yang saya sebut Kepo Medgo. Kepo saya adaptasikan dari games online, itu game online Kepo Pokemon ya, Pokemon Go. Karena di situ Pokemon Go, kalau masih mengingat masa-masa kejayaannya, banyak orang yang antusias, sebagian besar orang-orang yang kinestetik, yang dominan motoriknya
senang untuk mencari Pokemon, tapi sayangnya yang ditangkap adalah Pokemon digital ya, Pokemon digital untuk dikoleksi. Nah di pembelajaran itu saya lebih ke eh, membuat siswa untuk bisa melatih motoriknya bergerak dan menangkap Pokemon yang serupa dengan eh, di dalam itu Pokemonnya itu saya wakili dengan challenge atau tantangan dalam bentuk soal-soal matematika tentunya, atau bahkan ada sebagian konsep materi di dalamnya. Mungkin nanti saya akan bahas di uh, video berikutnya insya Allah. Kemudian saran dari siswa yang lain, jangan terlalu pelit tanda tangan. Jangan terlalu pelit tanda tangan. Jangan memberikan soal saat detik-detik terakhir mata pelajaran. Oke, dua masukan. Mengatakan untuk memberikannya di kelas lain karena murid-murid akan sibuk dengan soal tersebut dan tidak memperhatikan guru selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini masukan yang sangat berharga, sangat baik. Saya insya Allah nanti diperhatikan. Tidak pelit tanda tangan, tidak memberikan soal di detik-detik terakhir, jadi memperhatikan waktu mungkin ya, dan supaya siswa bisa diberikan kesempatan untuk fokus pada pelajaran selanjutnya setelah matematika. Oke, terima kasih sarannya. Matematika sangat baik. Ini saran saya untuk ujian. Jangan banyak tugas. Bagaimana kamu bisa berlatih? Oke, mungkin pembelajaran di Finlandia kenapa ringan karena tugasnya tidak terlalu banyak menumpuk ya kan, tapi mereka lebih kepada aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, lebih merdeka belajar, tapi tugasnya lebih ke kehidupan sehari-hari. Saat menjelaskan sebaiknya pastikan dulu semua murid sudah mengerti, baru lanjut pada bagian berikutnya. Oke. Mau dipastikan itu tantangan PR juga bagi kami insya Allah. Nggak ada sih saran kalau boleh materi matematika bangun ruang jo terus karena orang paham sekali dengan materi itu. Berarti pengennya ini cuma di materi bangun ruang sisi lengkung karena sudah dipahami. Kalau cuma itu insya Allah nanti kamu akan spesifik untuk memahami materi bangun ruang sisi lengkung ya. Silakan ambil jurusan matematika, fokus ke mata kuliah geometri analitik ya. Silakan. Atau geotransformasi silakan. Ini materi geometri silakan. Itu terbuka sekali kamu untuk membidangi materi kamu. Belajar di luar ruangan, maybe misalnya outdoor. Oke. Saran juga. Itu insya Allah kita akan menghadirkan pembelajaran di berbagai macam tempat. Ada yang kata usulnya tadi di komputer, ada yang di outdoor. Oke, insya Allah. Terima kasih masukan. Kasih games biar nak mengantuk dan bosan. Oke, nanti banyakkan games. Jangan cuma 5-6 orang yang kasih tanda tangan. Oke, jadi di kelas, jadi sebagai informasi, di kelas itu saya seringkali membuat challenge pada siswa yang bisa menyelesaikan soal. Saya hadiahi tanda tangan atau paraf sebagai bentuk penghargaan atau nilai harian. Tanda tangan di sini diberikan hanya kepada siswa yang tercepat. Seringkali saya butuh yang saya cari cuma 5-6 orang saja yang tercepat saya bisa. Jadi mungkin sarannya untuk dilebihkan. Oke, insya Allah. Yang sering kalah kayaknya tidak pernah dapat tanda tangan. Agar memberikan soal pelajaran yang tidak terlalu susah dan mudah untuk dimengerti. Oke, jadi sarannya memberikan soal pelajaran yang tidak terlalu susah dan mudah dimengerti. Oke. Mungkin terlalu cepat saya kasih ajar ya. Memberikan penjelasan dengan jelas agar mudah dimengerti. Pak Guru selalu berikan kami soal yang unik. Oke, Pak Guru selalu sabar saat memberi penjelasan kepada murid-murid yang tidak gampang memahami rumus matematika. Diminta untuk sabar, insya Allah. Ingin belajar di lab komputer, siap, nanti dilaksanakan ya. Pak Guru kalau
belajar matematika boleh di pondok literasi supaya berangin sedikit. Oke, nanti dipikirkan kembali, kita situasikan tergantung dengan izin dan uh, ketersediaan ruangan. Kalau kelas lain tidak pakai, kita akan gunakan, insya Allah. Sepertinya tidak ada yang perlu dikritik. Dan begitu, silakan latihlah untuk memberikan kritikan. Jangan lupa sarannya dan jangan lupa solusi, agar kamu di masa depan juga bisa mewakili aspirasi atau bisa menyampaikan argumen kamu dengan baik dan benar plus solusi. Jangan hanya tahu mengkritik tapi tidak bisa memberikan solusi. Pertanyaan selanjutnya di formulir ini. Cara belajar matematika seperti apa yang kamu inginkan dari gurumu? Mayoritas menjawab, 48,1% menjawab menjelaskan di papan, kemudian diperintahkan untuk menulis. Wow, berarti sebagian besar pengen maju di papan tulis dan bisa menulis di tempat duduk masing-masing. 48,1% juga menjawab bermain dalam pembelajaran. Bermain dalam pembelajaran. Kemungkinan model belajar dengan games kayaknya ini. Permainan. Oke. Kemudian 29,6% dengan berkelompok. Oke. 25,9% dalam bentuk praktek di luar kelas. Oke. Kemudian 14,8% diberikan tugas matematika. Ini siswa mungkin yang lebih senang dengan tugas matematika. Kemudian mendengar penjelasan materi melalui ceramah guru di kelas. Duduk-duduk saja ini mendengarkan ceramah. Lebih ke gaya siswa, gaya belajarnya lebih ke auditori. Indra pendengarnya lebih kuat. Menggunakan handphone, ada siswa yang pengen belajar menggunakan handphone 11%, 11,1. Yang negatif sisanya kayak mencatat di buku, diskusi tanya jawab, maju satu persatu mengerjakan soal di depan papan tulis. Pertanyaan sama ya. Tapi ini lebih ke satu-satu ya. Satu-satu maju ke papan tulis. Dengan memperbanyak soal, lalu disuruh mengerjakan soal di papan tulis dan menjelaskan kepada teman-teman dalam kelas. Ini mungkin tutor ya, siswa di depan kelas kemudian menjelaskan kepada teman-teman. Dia menjelaskan menurut gayanya sesuai satu orang atau 3 penonton. Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Jika ada cara belajar matematika yang kamu inginkan selain pilihan kata, silahkan ketik di bawah. Ini pendapat siswa tentang cara belajar. Ada yang milih menjelaskan, cara belajar cuma dijelaskan toh. Sering berlatih soal matematika dan bila bertemu soal yang sulit, jangan cepat putus asa, pahami rumusnya. Oke, bagus nak. Menjelaskan sampai seluruh murid mengerti dan tidak menanyakan tiba-tiba, karena murid akan semakin tidak suka belajar matematika. Ini tidak bisa. Jadi harus kita jelaskan kepada seluruh murid ya, dan tidak menanyakan secara tiba-tiba. Menanyakan tidak tiba-tiba, berarti tanya pelan-pelan. Dikasih tahu dulu, Pak Guru mau tanya. Mungkin bukan seperti itu. Jadi anak tidak mungkin tidak senang dengan kejutan ditanyakan secara tiba-tiba. Dia shock dan bingung untuk menjawab, kemungkinan itu dia malu ketika tidak bisa menjawab. Oke, tidak masalah, nanti diperbaiki ya. Berkelompok dan diberikan tugas matematika. Oke, ini sudah mau belajar berdiskusi ya. Pelajaran kolaboratif. Belajar lebih bagus dan tidak belajar, lebih bagus tidak belajar. Negatif nih. Ini tanya negatif. Siswa mau lebih bagus untuk tidak belajar. Astaga. Ini jadi PR bagi kami, bagaimana supaya dia senang untuk belajar. Diskusi, ada yang senang berdiskusi. Dikasih tugas yang sama dengan contoh, jangan contoh lain, tugas lain. Oke, ini masukannya. Berarti contohnya harus sesuai dengan, soalnya harus sesuai dengan contoh ya. Insya Allah. Tidak dijelasin sampai mengerti baru tanya jawab.
dijelaskan sampai mengerti. Oke, penjelasannya dulu, kemudian ada tanya jawab. Oke, tidak ada. Sering memberikan tugas berkelompok, belajar bersama Pak Guru di perpustakaan. Oh, berarti ada yang pengen belajar di perpustakaan juga ya. Belajar di pondok literasi. Oke. Saya lebih suka kalau Pak Guru memperbanyak soal-soal, lalu disuruh mengerjakan soal di papan. Oke. Dan menjelaskan kepada yang belum mengerti, dan ada bagusnya juga kalau Pak Guru memberikan PR mengenai soal-soal yang hot agar bisa melatih kemampuan siswa dalam berpikir tinggi. Oke, mungkin lanjutan dari masukan yang di pertanyaan sebelumnya ya. Ini siswa yang sama kan. Karena bagian akhir. So, masuk ke bagian muhasabah untuk siswa ya. Ini muhasabah atau introspeksi diri bagi siswa. Jadi mereka akan berkaca terhadap diri mereka sendiri, kekurangan mereka sampaikan itu mereka akan introspeksi dan renungkan, kemudian perbaiki dalam kehidupan selanjutnya. Insya Allah dengan introspeksi atau muhasabah ini bisa merubah pola pikir dan cara belajar siswa atau memperbaiki gaya belajarnya ya. Gaya belajar bisa menyesuaikan dengan berbagai macam pola belajar. Pertanyaan pertama, bagian muhasabah. Menurutmu, apakah pembelajaran matematika bermanfaat selama ini? 92,6% menjawab ya, matematika sangat bermanfaat. 74% menjawab mungkin bermanfaat. Ini mungkin 74% belum merasakan secara langsung ya. Dia tidak sadar merasakan bahwasanya ada hal-hal yang perlu matematika di dalam. Pertanyaan berikutnya, dalam kehidupan kamu, kapan dan di mana kamu menggunakan ilmu matematika yang sudah kamu pelajari di madrasah? Semua renung pasti. Mana ya pakai ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang menjawab dalam mengukur suatu benda, buku cetak, mulai kelas 7 dan di madrasah. Dan mulai kelas 7 dia menggunakan ilmu matematika dalam kehidupan dalam mulai kelas 7, berarti selama dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak digunakan ya. Berarti mulai kelas 7 dan di madrasah. Di rumah dia gunakan. Ada yang jawab tidak tahu dan tidak pernah mungkin. Astaga. Berarti ini kemungkinan tidak menghitung tanggal, tidak menghitung jarak, tidak menghitung jam kedatangan. Itu matematika semua saya. Matematika semua. Tidak menghitung uang jajan. Dalam lomba, di madrasah dan di rumah. Saat menghitung belanjaan. Di kelas bersama guru matematika. Di alef. Berarti ada yang merasakannya di alef. Manfaatnya cuma di alef. Maaf lupa. Aneh ini jawabannya. Dia lupa di mana manfaat daripada ilmu matematika. Di warung, sekolah, mungkin di SMA. Tapi sekarang belum dirasakan manfaatnya. Belum digunakan ya ilmu matematika. Saat menghitung uang, lomba, masih belajar adik. Manfaat itu. Jadi dia sudah menjadi guru bagi adiknya, tutor bagi adik. Saat membantu orang tua berdagang di pasar, ketika mengerjakan PR dalam berhitung. Di saat membantu orang tua saat saya sudah duduk di bangku SMA, rumah, supermarket, dan di pasar, di sekolah dan di rumah. Mungkin saat menghitung atau mengukur. Kok mungkin? Itu ilmu matematika saya. Ilmu ukur juga itu ilmu matematika. Selama ada simbol dan bilangan, angka, itulah matematika. Pada saat proses jual beli. Oke, jelas itu ya. Akan ada bagiannya aritmatika sosial, hitung laba rugi, itu jelas kita membutuhkan matematika. Kemudian apa yang membuat kamu lemah dan dalam pembelajaran matematika? Ini introspeksi diri siswa. Kira-kira apa yang
membuat mereka lemah dalam pembelajaran matematika? A. Ada yang menjawab, menghafal rumus, susah, tidak menguasai perkalian dan tidak paham dalam rumus-rumusnya. Rumusnya mereka tidak paham, menghafal rumusnya mereka lemah ya, atau kesulitan dalam menghafal rumus. Tugas sangat banyak, suka marah-marah. Ya Allah. Oke, insya Allah diperbaiki nak ya. Terima kasih. Introspeksi pada dirinya maksudnya. Dia tugas agak, dia tidak mampu buat tugas, dan dia tertekan dengan guru yang marah-marah. X dan Y dia mulai lemah di X dan Y. Aljabar kayaknya dia lemah, tidak bisa kuasai aljabar. Materi kelas 7-nya yang perlu diremedi. Lama berpikir dan tidak mengerti. Semuanya. Wow. Yang lemah adalah semuanya. Butuh butuh remedial kayaknya. Butuh bimbingan di luar jam kelas madrasah ya. Bisa di jam les atau bimbel. Silahkan. Saya tidak mengerti rumus matematika. Berpikir agar bisa menjawab. Diperbandingkan. Oke. Berarti ada siswa yang tidak mau diperbandingkan. Oh, lemahnya di materi perbandingan. Nah, berarti dia materi rasio 2 besaran. Mungkin dia lemah, dia tidak paham. Tidak ada semua pas. Bagus ini anak. Pembagian bilangan bulat. Oke. Ada yang lemah di materi pembagian untuk operasi bilangan bulat. Soalnya sih pas di materi aljabar. Oke, materi aljabar ada yang lemah di pembagian, perbandingan, rumus-rumusnya. Pembagian, lama konek, kadang penjelasannya agak sulit. Oke, insya Allah dipermudah lah ya. Rumus terlalu panjang dan banyak, soal yang tidak dapat dimengerti. Oke. Ada yang katakan soalnya tidak bisa dimengerti. Penjelasannya kurang paham. Ada yang bilang lemahnya di desimal, pembagian, keributan kelas, lemah. Ada lemah karena ribut di kelas ya. Aljabarnya lemah. Saya agak sulit kayaknya. Saya agak sulit mengerti materi matematika. Yang bagian apa nak? Nanti dikasih remedi lagi ya. Saya tidak terlalu senang dengan materi bangun ruang. Ya, masih ada bidang-bidang lain nak. Apa? Insya Allah bisa jadi senang nanti ya. Bangun ruang adalah bagian dari matematika yang nanti kalian pasti butuhkan di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya, di kelas berapa kamu mulai ketinggalan atau kesulitan memahami pelajaran matematika? Ya, ada yang 48,1% menjawab 13. Atau 13 siswa menjawab, 48,1% menjawab di kelas 7. Ada yang bilang di kelas 8. Ada yang bilang di kelas 9. Ya, mayoritas di kelas 7 memang sudah lemah matematika. Ketinggalan materi kayaknya di kelas 7. Yang tidak menuntaskan dan tidak ikut remedial kayaknya. Kesulitan. Kayaknya Pak Guru sarankan jika materi yang belum dipahami, segera ikut remedial. Minta penjelasan kembali kepada guru mata pelajaran secara individu atau secara kelompok, silakan. Dia akan jelaskan juga. Kemudian dari semua materi pelajaran matematika yang sudah kamu pelajari di kelas, materi apa yang kamu ingin sekali jelaskan kembali oleh guru karena itu belum kamu pahami? Apa ya? Yang mau yang dijelaskan kembali adalah aljabar, aritmatika sosial tentang trigonometri, penguruan sisi lengkung, volume kerucut ya. Oke, aritmatika sosial, Pitagoras mau dijelaskan. Oke, ya. Operasi bilangan ini ya, desimal pecahan persen. Dari kelas 9. Oke. Next. Apa yang akan kamu lakukan untuk menutupi kelemahan kamu dalam pemilihan matematika? Ada yang menjawab, mencoba memahami apa yang dijelaskan. Oke. Semangat. Maju ke depan. Oh iya, ada yang menutupi kelemahan dengan maju ke depan. Tetap belajar, menikmatinya. Ya, dinikmati pelajaran. Lebih giat belajar lagi, bagus. Berusaha, jangan pantang menyerah, nak. Harus berusaha, mencoba, ya, mencatat, belajar,
belajar lebih giat. Ini yang ekstrim, pura-pura mengerti walaupun tidak mengerti. Astaga. Jadi menutupinya dengan pura-pura saja, ya Allah. Ini mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini lagi ya. Kalau memang tidak mengerti, ditanyakan, bertanya. Dan sampai kalian akan dirugikan nanti. Kalian akan rugi jika melewati kesempatan itu. Silakan gunakan saat-saat dalam ruangan atau di kesempatan mana saja untuk bertanya bagian-bagian yang belum kalian paham. Jangan takut, jangan sungkan untuk menanyakan selama itu masih dalam konteks belajar. Oke? Kalian jawab tahu le, ini kayaknya sudah capek mengetik. Tahu le. Berusaha untuk memperbaiki jawaban, mencoba untuk paham, selalu rileks. Ya, harus rileks dalam belajar matematika. Jangan terlalu tegang-tegang amat. Ini berpura-pura juga ini negatif ya. Jangan sampai berpura-pura. Laporkan ke Pak Guru. Ya, segera laporkan apabila ada hal yang lemah. Sampaikan ke Pak Guru. Itu bagus, kalian sudah sadar. Apa yang harus diperbuat? Harus melapor, harus sampaikan. Bagian yang tidak mengerti ditanyakan, jangan diam. Dan semangat, jangan pantang menyerah ya. Saya akan belajar lebih giat lagi supaya bisa menutupi kelemahan saya dalam belajar materi bangun ruang. Oke, lebih giat belajar lagi semua ya. Jangan ada yang berpura-pura. Tidak boleh ada kepura-puraan di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Ini dua pertanyaan terakhir ya. Saya ambil garis besarnya karena durasi kita tidak terasa, ternyata sudah 1 jam 13 menit. Wow. Oke. Kita percepat. Jika semua usaha sudah dapat dilakukan, sudah diperbuat untuk bisa mudah belajar matematika, hal apa lagi yang perlu kamu tambahkan biar kamu lebih jago matematika? Ada yang jawab rajin, belajar tiap hari, menguasai perkalian, ya itu dasarnya perkalian. Operasi penjumlahan juga ya. Paham atas rumus-rumusnya, ingin mengerti semua pelajaran matematika, bagian berkurang, rajin belajar menjelaskan, belajar dan sebagainya. Wow. Berdoa, ya penting nggak ini? Bagian ikhtiar kita dan tawakal sekaligus ya. Jadi doa itu saya dengar bentuk dari tawakal, tapi juga merupakan ikhtiar atau usaha kita. Karena usaha kita meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam pembelajaran ya. Banyak-banyak berdoa, tapi tetap berusaha terus bisa belajar lebih giat. Oke, mudah-mudahan yang lain saya pakai saja. Ini kalian harus tetap belajar semangat dalam belajar matematika. Terakhir, setelah mengetahui kekurangan kita bersama, maukah kamu berniat sungguh-sungguh belajar matematika demi kehidupan yang lebih baik? 100% ya. Itu berarti insya Allah semua bisa berazam dalam diri untuk lebih memperhatikan dan sungguh-sungguh belajar matematika dalam kehidupan yang baik. Insya Allah dengan evaluasi atau survei kepuasan belajar ini, para siswa sudah bisa menyampaikan unek-unek apa yang dia rasakan selama belajar matematika. Dan di bagian akhir tadi semoga refleksi atau muhasabah, introspeksi bisa benar-benar dari hati mereka, bisa didalami, bisa dirasakan dan diamalkan dalam kehidupan, dalam pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, mungkin itu dia di akhir segmen ini. Izinkan saya menyampaikan garis besar kesimpulan sementara survei kepuasan belajar di kelas matematika periode Maret 2022. Dari survei ini saya bisa sampaikan bahwasanya guru itu adalah pelayan dalam dunia pendidikan. Kami berusaha untuk menghadirkan berbagai macam pembelajaran yang tentunya
demi masa depan generasi bangsa, generasi yang nantinya akan melanjutkan estafet kehidupan bangsa kita, kehidupan bernegara kita. Untuk mempersiapkan itu, kami adalah ujung tombak pendidikan yang berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk, dengan generasi masa depan ini. Makanya kami layak untuk mempersiapkan mereka, menghadirkan pelayanan terbaik dan menyesuaikan dengan keinginan mereka. Karena mereka akan senang apabila berhadapan dengan hal-hal, meskipun itu sulit sebenarnya, tapi dengan pelayanan yang baik, insya Allah kesulitan dan kendala-kendala dalam belajar itu bisa diatasi. Oke. Kemudian kita dari survei ini kita bisa belajar ternyata gaya mengajar guru penting, sangat penting. Makanya guru itu wajib untuk memperbanyak pengetahuan tentang teori-teori belajar, model-model pembelajaran, dan psikologi pembelajaran. Penting materi yang di perkuliahannya itu bagian yang harus dipahami baik-baik. Karena pada aplikasinya intinya kita sebagai guru wajib untuk bisa memahami karakter siswa, apa yang dimau, apa yang diinginkan. Jangan sampai mengeluarkan kata bodoh kepada siswa, karena itu akan sangat melukai. Karena belakangan ini kita akan klasifikasikan dia sebagai bentuk kekerasan secara verbal yang bisa melukai perasaannya dan bahkan mentalnya. Itu berbahaya. Karena ada sebagian perkataan yang saya pegang sampai saat ini, bahwasanya sesungguhnya tidak ada siswa yang bodoh. Tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah siswa yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada orang yang bodoh, tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada. Yang ada hanyalah mereka belum bertemu dengan orang yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhannya, belum mendapatkan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, mungkin ini yang jadi bahan introspeksi bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman pengajar, teman-teman pembelajaran khusus, teman-teman pembelajar dimanapun berada. Insya Allah dengan video yang panjang ini teman-teman bisa ambil hikmahnya, dan insya Allah kita bisa perbaiki dalam sesi-sesi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, demi menyusun dan menghadirkan apa yang disosok oleh menteri kita, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Oke, sekian mungkin video saya akhiri. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa bantu saya dengan meninggalkan jejak-jejak digital kamu di channel ini. Jangan lupa like video ini dan bantu sedekah kamu. Ya. Bersedekahlah dengan menekan tombol subscribe di bawah itu. Insya Allah subscribe masih gratis, ya. Masih gratis sampai saat ini. Satu subscribe dari kamu yang menonton video ini, insya Allah akan membantu saya agar untuk lebih semangat dalam menghadirkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, dan video-video pembelajaran yang lebih berkualitas dan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi semua kita umat manusia dan demi kehidupan kita. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. 1 menit 2 detik saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.